Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan siang belum? Kan puasa. Tadi sudah sarapan? Kan puasa. Sahur dong ya. Sudah sahur tadi? Masya Allah. Siang ini masih semangat? Baik, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lomba duduk lagi. Siang hari yang berbahagia ini, izinkan Kak Erlan untuk menjadi teman belajar kalian. Kita mau cerita-cerita bareng dan mengangkat sebuah topik yang cukup menarik. Judulnya apa? Ada yang tahu judul kajian kita? Oke. Main gadget berlebihan emang boleh. Emang boleh? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Baik, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian kita siang hari ini, Kak Erlan mau ajarkan sebuah hadis supaya bisa kita hafalkan bersama. Semoga hadis ini bermanfaat untuk Kak Erlan dan juga teman-teman semua. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Siapa teman-teman? Pernah kenal dengan nama sahabat ini? Pernah dengar? Hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuti suara kalian, min husni. Yang senang dapat hadiah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini bukan pakai baju keren ya, saya mau ke depan. Masya Allah. Kalau semangat dapat hadiah nih. Diulang lagi ya. Min husni. Ini pengen hadiah semua nih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sudah. Ngikutinnya stop. Ngapalnya udah. Kayaknya ngomong nih. Adik-adik, udah dulu. Karena menjelasin. Waduh. Lo. Nggak bahaya kan? Sudah dong? Udah ya? Ya udah gini deh. Kalau kalian ngomong nggak bisa dilanjutin dengan kita. Oke. Ya qulu raji rahmatil ghafuri dan sunnahul jazuri alhamdulillahi mussallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hada nabiyul murid ilmi wa tanwini wal mudri
sama itu bidokratina kali ansyafiyah bilkamali. Bisa? Waduh, gimana nih? Coba ikutin yang ini. Kalamuna lahum mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Nggak bisa kan? Ha 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 ha. Juga nggak bisa. Oh masih ngikutin. Ya udah, ikutin ya. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dari diri. Sudah ya? Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara KRL. Yang masih mengikuti nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Sini yang kecil hitam. Ya kamu untuk hadiah. Happy banget ya dapat hadiah. Masya Allah. Happy. Barang lagi. Ya. Sampai mau hadiah lagi. Oke. Langkah duduk lagi. Begini caranya berhadiah ya. Oke, adik-adik semua, teman-teman semua jarak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bahas panjang lebar tentang hadis yang baru saja kita hafalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya siapa? Siapa namanya? Abu Hurairah. Tahu nggak teman-teman? Nama aslinya Abu Hurairah itu siapa? Nama aslinya Abu Hurairah itu Abu Syams. Apa kabarnya? Abu Syams. Apa kabarnya? Abu Syams. Apa kabarnya? Udah. Abu Syams. Apa artinya Abu Syams? Hambanya matahari. Boleh nggak nama ini? Ini nama yang mengandung kesiri. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Abu Syams dengan nama Abdurrahman. Jadi namanya adalah Abdurrahman. Tapi sahabat yang satu ini lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Tahu kunyah nggak teman-teman? Jadi dalam ilmu dan istilahnya orang Arab, nama itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa teman-teman? 3. Nama orang Arab ada yang disebut dengan Ismun Karim. Ismun Karim itu nama asli. Misalnya Ali, Muhammad, Utsman, Umar, ini nama asli. Disebut dengan apa? Ismun Karim. Nama orang Arab juga ada yang disebut dengan laqab. Apa teman-teman? Laqab itu gelar. Misalnya apa? As-Siddiq, Al-Faruq, Dzunurain. Ini namanya laqab. Laqab itu apa? Gelar. Dan yang ketiga, penamaan orang Arab ada yang disebut dengan kunyah. Apa artinya? Kunyah itu nama yang berawalan dengan Abu atau Ummu. Abu Hurairah, Abu siapa lagi? Abu Bakar, siapa lagi? Abu Thalib, siapa lagi? Abu Jahal, siapa lagi? Abdurrahman bukan Abu depannya. Yang itu Abdu. Kalau Abdurrahman, Abu Bakar, betul. Abu Lahab, itu nama-nama yang berawalan abu-abu dan umu-umu, itu namanya kunyah. Apa teman-teman? Kunyah. Kalau Abu Sultani itu bukan kunyah, itu namanya hasil dari meletusnya Gunung Merapi ya. Baik teman-teman, lompat duduk lagi.
Kenapa sahabat yang satu ini dipanggil dengan Abu Hurairah? Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi ceritanya Abdurrahman ini, sosok sahabat yang satu ini, pulang ke rumah pernah membawa kucing yang baru saja ditemukan di jalan. Lalu kemudian kucingnya ditaruh di kamar, dia sangat sayang dengan kucing tersebut, maka sahabat yang satu ini kemudian di tempat tinggalnya dikenal dengan nama Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Ini teman-teman, pelajaran berharga buat kita semua untuk mencintai makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Jadi teman-teman, kalau ketemu hewan jangan disiksa, tapi disayang. Baik. Nah teman-teman semua dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah ini masuk Islam cukup belakangan, ya. Dia baru hijrah ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Dicatat teman-teman karena ini jadi pertanyaan yang berhadiah kalau bisa jawab. Yang paling belakang, Abu Hurairah ke Madinah tahun berapa? Berapa? 7 Hijriah dapat hadiah sini. Wah, geng-geng belakang nih, kalau duduk tenang, memperhatikan, dipanggil bisa dapat hadiah. Silakan, sama-sama. Abu Hurairah ke Madinah tahun berapa Hijriah? 7 Hijriah. Di tahun terjadinya perang Khaybar, Abu Hurairah baru ke Madinah membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah itu membersamai Nabi cuma 3 tahun saja. Tapi meskipun waktu singkat, waktu membersamai Nabi tidak lama, Abu Hurairah itu menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada yang tahu? Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari 5.000 hadis. Kalian kaget dong? Wah, yang kagetnya paling semangat, mangapnya paling lebar dari tadi. Ya, sabar. Pelan ya. Adik-adik tahu nggak sih, Abu Hurairah itu meskipun waktu membersamai Nabi tidak lama, hanya 3 tahun saja, tapi Abu Hurairah menjadi sahabat yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Sudah. Baik, selesai. Sudah. Oke. Yang jilbab biru berkacamata duduk dekat yang menjaga depan berapa dia? Wah, paling heboh tadi ya. Tadi ya. Buat apa nih? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jazakillah. Berapa ribu hadis diriwayatkan? 5.000 hadis, teman-teman. Abu Hurairah menjadi sahabat yang tercatat paling banyak meriwayatkan hadis, padahal dia membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama, cuma 3 tahun saja dari tahun 7 Hijriah. Oke. Nah, teman-teman semua dirahmati oleh Allah, kira-kira pahalanya Abu Hurairah banyak atau sedikit? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sampai sekarang jadi ilmu yang bermanfaat, betul? Dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti, betul? Jadi pahalanya Abu Hurairah kira-kira sedikit atau banyak? Banyak. Tapi teman-teman KRN mau kasih satu cerita yang sedih banget. Perhatikan dan dengarkan ini baik-baik. Dalam sebuah riwayat diceritakan baka Abu Hurairah fi maradihi. Abu Hurairah menangis tatkala sakitnya. Faqila lahu man yubkika. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, mengapa engkau menangis?
apa yang membuat dirimu menangis? Faqala, maka Abu Hurairah kemudian menjawab, amma ini la abki ala dunyakum hadhihi. Adapun aku tidak menangisi dunia kalian ini. Walakini abki ala burdi safari wa qillati zadi. Aku, kata Abu Hurairah, menangis karena sedikitnya bekal, sedangkan masih jauhnya perjalanan. Teman-teman yang di belakang perhatikan, Abu Hurairah lagi nangis nih. Kita jangan ketawa. Ini Abu Hurairah lagi nangis. Dia bilang dia menangis karena masih jauhnya perjalanan, sedangkan amat sedikit perbekalan. Teman-teman semua, bekalnya Abu Hurairah untuk menghadap Allah di akhirat nanti kira-kira sedikit atau banyak? Pahalanya banyak gak kira-kira? Pahalanya banyak, tapi dia ngerasa bekalnya masih sedikit. Maka teman-teman semua dirahmati oleh Allah, kita harus belajar dari sosok Abu Hurairah nih. Dia amalnya luar biasa, tapi merasa masih belum berbuat apa-apa. Kira-kira nih, kalau kita meninggal dunia, kita udah siap belum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bekal kita udah banyak belum? Amal kita udah banyak belum? Ilmu kita udah banyak belum? Maka teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah nih, sahabat yang satu ini, mengajarkan kita untuk semangat beramal ketaatan. Bahkan dalam sebuah riwayat dibilang nih, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasi la ad'uhunna hatta amuta." Nabi Muhammad SAW, kekasihku, berwasiat kepadaku tentang 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Jadi Nabi berpesan supaya Abu Hurairah mengerjakan 3 hal. Apa itu? Shaumi salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa sholati duha, sholat duha, dan juga wa naumi ala witri, sholat witir. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan juga sholat witir. Ini 3 pesan lagi kepada Abu Hurairah. Dan ketika sudah dipesankan kepada Abu Hurairah nggak pernah meninggalkan amalan ini sampai dia wafat. Dan teman-teman, dengan amal yang begitu banyak, Abu Hurairah masih merasa bekalnya sedikit dan perjalanannya di akhirat nanti masih sangat panjang. Teman-teman tahu nggak sih perjalanan di akhirat kita nanti bakalan panjang? Tahu nggak? Habis hidup di dunia, kita akan meninggal, betul? Kita masuk alam barzakh, betul? Lalu kemudian kita akan dibangkitkan, tahu? Terus kita akan dikumpulkan di yaumul mahsyar. Terus kita nanti akan dihisab, lalu akan ditimbang, nanti dibentangkan catatan amal kita. Lalu kemudian pada akhirnya nanti kita akan melewati titian sirat. Nanti tiap orang kecepatan melewati sirat ini berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang baru sedikit bergerak sudah jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena sirat ini dibentangkan di atas neraka, teman-teman semua. Siapa yang bisa melewati sirat ini, maka dia akan masuk surga. Kecepatan orang berbeda-beda. Kata para ulama, kecepatan orang dalam melewati sirat sebanding dengan secepat apa dia merespon setiap perintah Allah ketika di dunia. Kalau dia semangat beramal, semangat beribadah, menjauhi apa yang dilarang, makin cepat melewati siratnya. Tapi kalau dia malas-malasan atau bahkan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, khawatir bisa tergelincir jatuh ke neraka yang ada di bawah sirat tersebut. Tuh teman-teman, perjalanan kita di akhirat nanti sangat panjang. Makanya kita harus mempersiapkan banyak bekal, siapkan amal-amal ketaatan sebanyak-banyaknya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi yang Nabi suruh kita semangat itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau hal-hal tidak bermanfaat, nggak usah semangat, justru malah ditinggalkan. Paham ya? Paham teman-teman? Oke. Contoh hal-hal yang bermanfaat itu apa? Ngaji, sholat, masya Allah, zikir, apa lagi? Puasa, zakat. Ada harus pokoknya segala macam ibadah itu bermanfaat. Tapi kata para ulama, apa yang bermanfaat itu nggak cuma ibadah aja, tapi hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita juga boleh kita bersemangat di dalamnya. Misalnya kalian punya keahlian apa? Punya keahlian masak misalnya. Boleh nggak semangat belajar tutorial tentang masak? Boleh, karena ini bermanfaat untuk dunia kita. Paham? Kalian punya passion di dunia bisnis misalnya. Kalian nontonin tuh YouTube tentang bisnis misalnya. Bermanfaat untuk dunia kalian. Ini boleh nggak kita tonton? Boleh. Bermanfaat itu nggak cuma untuk akhirat, tapi juga untuk dunia. Untuk segala sesuatu yang bermanfaat kita disuruh bersemangat. Sebaliknya, Nabi suruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa tadi hadisnya? Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nabi suruh kita justru berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Nabi suruh kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa sih sesuatu yang tidak bermanfaat? Para ulama jelaskan yang pertama, sesuatu yang berbahaya buat akhirat kita. Sesuatu yang berbahaya buat akhirat kita. Ini tidak bermanfaat nih. Yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mencuri bermanfaat nggak? Berarti harus ditinggalkan nih, karena ini diharamkan oleh Allah. Nonton video yang menayangkan aurat orang berbahaya nggak nih? Berbahaya, harus ditinggal. Ngebully teman, ngeprank teman, manfaat nggak nih? Berbahaya nggak buat akhirat kita? Nanti kita ditanya nggak sama Allah kalau kita berbuat zalim? Ditanya sama Allah nih, bahaya buat akhirat kita nih. Berarti harus ditinggal. Orang-orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang berbahaya buat akhiratnya, inilah yang disebut dengan waro. Apa teman-teman? Al-wara'u takuman takhafu darahu fil akhirah. Waro itu artinya meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membawa bahaya di akhirat nanti. Kalau kita ngeprank teman, ngusilin teman, ini bisa bawa mudarat, bisa bawa bahaya di akhirat nanti. Karena orang yang zolim itu nanti di akhirat disebut dengan muflis. Apa dia nih? Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Hah? Kenapa bangkrut sekarang? Iya, nanti di akhirat orang yang zolim, orang yang suka usil, ya, nanti disuruh mempertanggungjawabkan usil dan zolimnya kepada saudara lainnya. Bahkan nanti dia pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang yang sudah pernah dizoliminya. Jadi udah capek beramal, tiba-tiba pahalanya ditransfer ke orang lain. Rugi gak kira-kira? Kalau kata orang zaman sekarang, rugi dong, gitu ya.
Yang benar aja. Rugi dong. diulang. Yang benar aja. Nih. Rugi kalau kita ngezolimin orang. Karena pahala kita ditransfer ke orang lain. Udah capek beramal, pahalanya habis untuk orang yang dizolimi. Ini berbahaya buat akhirat kita. Makanya hal yang seperti ini harus ditinggalkan. Di antara yang harus ditinggalkan juga kata para ulama adalah fudulul mubahat. Apa teman-teman? Dicatat, fudulul mubahat. Iya, fudulul mubahat. Artinya, fudulul mubahat itu adalah hal-hal mubah yang berlebihan. Hal-hal mubah yang berlebihan. Ini namanya fudulul mubahat. Dan fudulul mubahat itu dilarang dan harus ditinggalkan. Misalnya nih, apa sih contoh-contoh hal yang mubah tapi kalau berlebihan justru malah nggak baik? Main HP hukumnya boleh nggak? Boleh nggak? Main HP hukum asalnya boleh. Tapi kalau gara-gara main HP sampai nggak sempat sholat, boleh nggak ya kayak gini? Nah, sesuatu yang boleh tapi berlebihan sampai melalaikan kita dari beribadah, itu namanya fudulul mubahat. Apa artinya? Fudulul mubahat. Main gadget, main games boleh nggak sih? Selama gamesnya nggak ada hal-hal yang haram, nggak ada pornografinya, nggak ada kesyirikan di dalamnya, nggak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, main game hukum asalnya boleh. Nggak ada judi-judinya. Ada nggak game yang ada judi-judinya? Ada kan? Ada nggak game yang nunjukin aurat wanita? Ada. Ini bahaya nih game-game kayak gini nih. Games yang nyembah dewa-dewa ada nggak? Ya games yang mengandung kesyirikan, game-game yang kayak gini nggak boleh dimainin. Tapi kalau nggak ada unsur-unsur haramnya, boleh aja main games. Tapi tetap diatur ya waktunya. Nggak boleh main games dari subuh sampai maghrib. Ini kebablasan nih, nggak boleh. Nah teman-teman semua, kalau main gadgetnya berlebihan, main gamesnya berlebihan sampai melalaikan kita dari beribadah, inilah yang disebut dengan fudulul mubahat. Hal-hal mubah yang berlebihan. Dan ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi apa? Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak cuma hidup di dunia saja. Nanti kita juga akan dibangkitkan dan mengalami fase-fase di akhirat. Betul teman-teman? Makanya setiap yang kita lakukan di dunia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya teman-teman, selama hidup di dunia kita harus tahu kita ini diciptakan di dunia untuk apa sih teman-teman? Beribadah. Apa kata Allah di surat Az-Zariyat? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Teman-teman, kira-kira kita udah terus-terusan beribadah atau belum? Setiap detik apakah kita beribadah?
Setiap waktu apakah kita sholat? Apakah setiap waktu kita berzikir? Tidak. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah teman-teman, kita kan nggak terus-terusan sholat, betul nggak? Kita juga nggak terus-terusan baca Quran, betul nggak? Kita juga kan perlu makan, perlu minum, perlu tidur, betul nggak? Makan, minum, tidur ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Sebenarnya makan, minum, tidur ini hal yang mubah dan sebenarnya bukan ibadah secara asalnya. Tapi perbuatan-perbuatan mubah ini bisa jadi pahala, bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Misalnya tidur. Ada yang lagi tidur? Memang kajian jam 1 siang itu, ini waktu-waktunya kita bobok cantik ya. Tapi hari-hari masih semangat duduk bermajelis di sini. Kalian doain semoga kalian masuk surga. Semoga kalian jadi anak yang saleh-salehah. Semoga kalian berprestasi semua. Semoga kalian dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, diberikan jodoh yang soleh-solehah. Semoga hutang-hutang dilunasi semua. Aminnya kenceng banget. Emang udah punya hutang? Jangan gampang berhutang ya. Nah teman-teman semua dirahmati oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang mubah bisa kita jadikan pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Misalnya tidur nih bisa loh bernilai pahala. Gimana caranya? Diniatkan dalam hati untuk ibadah. Wah, aku tidur supaya nanti sholatnya lebih khusyuk dan semangat. Ini tidur yang niatnya dikaitkan dengan ibadah. Ini tidurnya jadi berpahala. Makan, wah makannya yang semangat nih, biar nanti puasanya jadi kuat. Makan yang seperti ini bernilai pahala. Makanya kayak gini jadi ibadah. Sampoan berpahala nggak? Ya? Adik-adik, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa di antara kalian yang punya rambut, maka perbaguslah. Jadi kalau kita niat sampoan atau adik-adik perempuan niat kerimbat, merawat rambut, diniatkan menjalankan hadis Nabi SAW. Nah, ini jadi dalil buat ibu-ibu ya, supaya di ACC proposalnya oleh suami rutin ke salon menjalankan hadis Nabi. Ya, kalau niat menjalankan hadis Nabi, maka sampoannya kita, kerimbatnya kita ini jadi bernilai ibadah. Jadi hal-hal yang mudah itu bisa jadi pahala kalau kita niatkan ibadah. Paham teman-teman? Bahkan kalian buka gadget sekalipun, kalau diniatkan untuk ibadah, maka buka gadgetnya jadi berpahala. Misalnya ini udah ngaji terus-terusan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujjah. Wah udah ngaji nih capek, main gadget bentar refreshing supaya nanti ngajinya makin semangat. Nih kalau main gadgetnya diatur niatnya kayak gini, main gadget yang seperti ini bernilai ibadah. Tapi catat, main gadgetnya jangan lebih lama dari ngajinya. Ngajinya 5 detik, main gadgetnya 5 jam. Bolehlah kayak gini. Kebalik nih, kebalik. Harusnya yang jadi fokus utama kita adalah beribadah. Karena ibadah itu adalah yang jelas-jelas bermanfaat. Paham teman-teman? Sebaliknya kalau gadgetnya justru malah nggak bermanfaat, itu yang malah ditinggalkan. Paham teman-teman? Jadi
Main gadget berlebihan itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Main gadget secukupnya. Pun kalian kalau main gadget harus izin dulu sama ayah bunda. Gadgetnya ini aman apa enggak? Bahaya atau enggak? Kalau diizini baru kalian boleh main. Dan ada screen time, ada waktunya. Betul teman-teman? Sehari misalnya 1 jam atau 2 jam. Jangan sampai kebablasan. Apalagi ini bulan Ramadan. Jangan sampai kita disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat. Teman-teman tahu nggak? Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati i'radillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah tatkala hamba tersebut disibukkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Teman-teman sedih nggak kalau Allah berpaling dari kita? Sedih nggak kira-kira? Kalau kita nggak disayang Allah, sedih nggak kira-kira? Sedih banget teman-teman. Dan tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika hamba tersebut disibukkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Teman-teman mau nggak sih disayang Allah? Siapa yang mau disayang Allah? Angkat tangan. Siapa yang mau disayang Allah? Angkat tangan. Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Kok ayam? Salah, ayah maksudnya. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang hutan? Allah nggak dilengkapi. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, maka mari kita sibukkan masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan untuk banyak beribadah. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat tadi? Yang pertama, sesuatu yang haram. Yang kedua, yang tidak bermanfaat itu tadi apa istilahnya? Fudulun mubahat. Hal mubah yang berlebih. Ini yang kedua, inilah yang disebut sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal mubah yang melalaikan, hal mubah yang berlebihan. Jadi teman-teman, kita di masa muda ini harus semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, semangat beribadah kepada Allah. Siapa yang semangat beribadah di waktu muda, nanti Allah akan jaga sampai tua. Teman-teman pernah dengar kisahnya Abu Syuja? Siapa namanya? Abu Syuja itu adalah seorang ulama yang terkenal dengan keilmuan dan karya-karyanya. Abu Syuja suatu kali di usianya yang sudah menginjak 80 tahun, dia bisa melompat yang sangat jauh dan sangat tinggi. Belum sampai. Belum sadar dong. Biar efek kejut ya. Abu Syuja nih bisa lompat jauh dan tinggi. Teman-teman, orang-orang yang masih muda, yang kekar badannya, yang kuat fisiknya, sampai heran dan bertanya-tanya, wahai Syekh, wahai kakek tua, wahai Abu Syuja, mengapa engkau bisa melompat setinggi dan sejauh itu? Nggak usah tutup telinga, santai aja. Santai aja. Orang bertanya, kenapa kau setinggi dan sejauh itu bisa lompat seperti itu, padahal usianya sudah 80-an tahun.
Apa jawabnya Abu Suja? Ini karena aku menjaga agama Allah, beramal ibadah di waktu muda, maka Allah jaga aku di waktu tua. Ya teman-teman, sibukkan waktu kita di masa muda untuk banyak beribadah, untuk banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang melalaikan. Tinggalkan sesuatu yang tidak produktif. Jangan terus-terusan rawat kebiasaan bergoleran, rebahan, scroll doang. Kalau sesekali sih nggak apa-apa. Kalau jadi kebiasaan rebahan, scroll timeline sebanyak 8 jam, ini kelamaan teman-teman. Mending kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia atau akhirat. Kalian misalnya latihan masak, manfaat nggak? Latihan masak manfaat ya? Manfaat belajar masak. Kapan-kapan kita latihan masak bareng, mau nggak? Nanti kita bagi tugas, setuju? Kalian yang masak, Kak Erlan yang makan, setuju? Ya udah dibalik. Kak Erlan yang makan, kalian yang masak, setuju? Ya udah kalau gitu Kak Erlan yang masak, kalian yang makan, gitu. Jadi kalian yang masak nasi sendiri, kalian makan doang gitu. Kalian goreng-goreng sendiri, kalian yang makan gitu. Kalian ngulek bumbu sendiri, kalian makan doang gitu. Kalian bikin sendiri gitu. Terima kasih. Teman-teman, latihan masak bermanfaat, boleh. Mendingan gunakan untuk hobi-hobi kalian. Kalian suka merakit mainan, ngerakit mesin, boleh, asal hobi kalian, asalkan itu bermanfaat. Suka ngerawat ikan nggak? Siapa yang suka ngerawat ikan? Siapa yang punya hewan peliharaan kucing? Siapa yang punya hewan peliharaan burung? Hiu? Ngeri banget hewan peliharaannya. Siapa yang hewan peliharaannya kutu? Kutu mau dipelihara. Teman-teman, terkadang nih ngerawat tanaman, ngerawat hewan, ini salah satu bagian dari passion dan bisa jadi bakat kalian loh. Kalian tahu nggak sih? Ada 9 macam kecerdasan. Ada berapa macam kecerdasan teman-teman? Menurut Howard Gardner nih, ada 9 macam kecerdasan dan bisa jadi kalian punya beberapa kecerdasan ini. Dan kalau kalian punya salah satu dari kecerdasan ini, pertahankan, latih, dan asah supaya kecerdasan ini jadi hal yang bisa menghasilkan buat kalian. Banyak nggak yang berawal dari hobi jadi uang? Banyak nggak? Banyak. Nih kalian kasih tahu ya, 9 macam kecerdasan. Nomor 6 paling membanggakan. Jadi pak. Oh kayak judul-judul clickbait gitu ya. Ada 9 macam kecerdasan. Ada berapa teman-teman? Nah ini bisa jadi salah satunya ada pada diri kalian. Yang pertama, ada yang namanya kecerdasan linguistik. Bisa ya? Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan verbal, kecerdasan berbahasa. Suka baca, public speakingnya jago, pandai bercerita, storytelling, ini berarti punya kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Kemampuan berpidato, ini kalian bisa asah nih dengan lomba-lomba, ya, speech contest dan seterusnya. Ini kecerdasan yang pertama. Biasanya cewek-cewek punya kecerdasan ini, namanya bawel-bawel. Hanya cerewet-cerewet ya. Karena rata-rata perempuan punya kecerdasan linguistik di atas rata-rata dibanding laki-laki. Yang kedua, kecerdasan numerik. Kecerdasan numerik itu kecerdasan menghitung dan menganalisa.
Jadi suka science gitu ya, suka neliti, rasa ingin tahunya besar, matematikanya jago gitu ya, kemampuan berpikirnya bagus. Nah ini kecerdasan apa? Numeris logis lengkapnya itu. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Apa namanya teman-teman? Kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini kecerdasan bisa gambar, memperkirakan bentuk bangunan, gitu ya. Biasanya laki-laki lebih jago di kecerdasan spasialnya. Makanya kalau lihat Google Maps, bapak-bapak tuh lebih jago daripada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lihat Google Maps itu di zoom dulu ya. Nah, masih jalannya. Kalau laki-laki lihat, oh iya paham. Nah, ini kecerdasan spasial. Ini bakat nih jadi arsitek, kerja jadi kontraktor, jadi engineer, teknik sipil. Ini cocok di kecerdasan spasial. Paham teman-teman? Jago melukis, jago mewarnai, ini kecerdasan spasial. Yang keempat ada yang namanya kecerdasan kinestetis. Apa teman-teman? Kinestetis. Ini jago gerak, jago olahraga. Suka futsal, siapa yang suka futsal? Suka renang, siapa yang suka renang? Suka main bola? Nah, yang sifatnya olahraga gitu nih kecerdasan kinestetis. Nah, kalian ada nggak bakat di sini? Ini kecerdasan kinestetik. Yang kelima, kecerdasan spiritual. Yang kelima, kecerdasan apa? Spiritual. Kecerdasan spiritual itu jago sholatnya, jago ngajinya, gitu ya. Nah, ini namanya kecerdasan spiritual. Soleh-soleha, rajin ibadahnya, banyak hafalan Qurannya. Ini namanya kecerdasan spiritual. Lalu punya nggak bakat di sini? Kemudian ada lagi yang keenam ya. Yang keenam kecerdasan naturalis. Kecerdasan apa teman-teman? Naturalis. Kecerdasan naturalis itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan alam. Suka ngerawat tanaman, suka ngerawat hewan gitu ya. Kayak siapa tuh yang jago menghadapi ular, siapa namanya? Panji. Itu kecerdasan naturalis dia punya itu. Bisa ngerti ular ini ngomong apa. Oh dia lapar ya. Nah, ini kecerdasan naturalis. Kita ngerti oh ini kucing mau kawin nih. Oh ini kucing kejepit pintu nih. Nah kita tahu tuh bahasa ngeong-ngeongnya kucing. Ini kecerdasan apa namanya? Naturalis. Kita berapa tuh? 6 atau 7? Nah sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Apa? Kecerdasan apa? Interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan dan kecerdasan untuk berinteraksi dengan orang lain. Suka nolong, empatinya tinggi, suka kasihan melihat orang lain, bisa kerjasama, mudah akrab, ya, punya teman banyak. Ini namanya kecerdasan interpersonal. Itu yang berapa itu? Ketujuh. Yang kedelapan ada yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, kalau yang kedelapan kecerdasan intrapersonal. Apa dia nih? Intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal itu adalah kecerdasan untuk mengatur diri, nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa, bisa disiplin, mengatur diri,
bisa manajemen waktu dengan baik, gitu ya, mandiri. Ini namanya kecerdasan intrapersonal. Paham adik-adik? Oke. Dan yang terakhir, kecerdasan yang kesembilan adalah kecerdasan nada dan irama. Bisa ngaji pakai nada yang enak. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Enak nih dengar nada ngajinya, berarti dia punya kecerdasan nada dan irama. Paham teman-teman? Jadi ada 9 tipe kecerdasan dan kalian coba pikirkan dan renungkan. Kalian punya kecerdasan di poin yang mana? Oh, aku kayaknya jago banget olahraga deh. Ini kalau main basket 3 point terus nih. Kalau main bola cetak gol terus nih. Larinya lincah banget nih, gitu ya. Nah, berarti punya kecerdasan kinestetik. Aku tuh kalau cerita jago banget ya. Teman-teman suka paham kalau mendengar aku cerita. Berarti kecerdasan linguistik. Aku kayaknya pintar banget deh matematikanya. Bukannya sombong ya, nilaiku 9,8. Bukannya sombong ya, nilaiku itu 100. Bukannya sombong, tapi sombong gitu ya. Nah, bisa jadi nih punya kecerdasan numeris logis. Nah, kalian coba pikir punya kecerdasan di macam yang mana. Nah, kalian asah, jadikan itu hal yang bermanfaat buat kalian, gitu ya. Nah, semoga nanti kalian menjadi sosok yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal. Diasahnya dari sekarang, teman-teman. Ya, diasahnya dari sekarang. Tahu nggak siapa yang buat Facebook? Kalian, kalau kalian bukan buat Facebook, kalian buat akun Facebook. Kalau yang buat Facebooknya siapa namanya? Mark Zuckerberg. Benar nggak cara ngomongnya? Mark Zuckerberg. Tahu nggak teman-teman? Ini berangkat dari passion, dari minat dia, dari bakat dia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sampai dia menjadi seorang yang kaya raya karena bakat yang diasah. Makanya teman-teman, sibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat untuk akhirat atau dunia kita, karena nanti suatu saat kita yang akan memanennya. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Sekarang nih kita mungkin sederhana aja, tiap hari cuma 30 menit aja ngulik dan melakukan hobi kita. Tapi lama-lama kita akan jadi ahli. Kita akan jadi orang yang berbakat di bidang itu setelah kita latihan terus. Jadi daripada ngelakuin hal-hal yang gak bermanfaat, mending kita asah, gunakan waktu itu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, karena Nabi bersabda, min husni islamil mar'i ta'budu malayanihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau kita masih sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu artinya kualitas Islam kita, kualitas agama kita kurang bagus dan kurang sempurna, teman-teman semua. Makanya harus semangat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kalau main gadget berlebihan, bermanfaat nggak? Berarti harus ditinggalkan. Paham teman-teman? Baik, inilah yang bisa Kak Ella sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lomba duduk rapi. Masih ada hadiah, siapa yang mau?
Berikutnya lagi, jawab pertanyaan dari saya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa sebutkan 2 contoh hal yang tidak bermanfaat? Nah, ini yang baju merah. Apa yang pertama? Bermain gadget berlebihan, terus? Tiga lebih. 1. Menonton tontonan yang membuka aurat. Oke. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh kan? Oke. Ini dapat hadiah. Oke. Yang kalian tanyakan 2 poin penting sesuatu yang tidak bermanfaat tadi loh. Sesuatu yang dan juga Nah ini apa tadi itu? Yang perempuan yang juga hitam, yang di tengah. Apa tadi? Ini beneran tahu nggak ya? Itu yang tadi di tengah. Iya tadi siapa yang angkat tangan? Ada? Oh nggak ada. Oh itu tuh. Yang jilbab, yang situ yang jilbab pink. Ya itu di belakangnya kameramen. Ya. Apa tadi yang tidak bermanfaat itu kata para ulama? Apa yang pertama? Sesuatu yang haram, betul. Yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak bermanfaat. Ya. Yang kedua, ini dia yang dimaksud. Fudulul mubahat, hal mubah yang berlebih. Tuh yang dicontohin temannya tadi tuh ya, main game sampai kelewatan, nggak sholat, nonton sesuatu yang nggak bermanfaat sampai nggak ngaji. Nah itu namanya fudulul mubahat. Dapat hadiah ya, masya Allah. Boleh maju ke depan diambil hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Soal berikutnya. Siapa yang tahu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi diriwayatkan oleh sahabat yang bernama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Siapa yang hafal hadisnya? Yang jilbab putih? Ya, boleh. Mumtazah, barakallahu fiik, dapat hadiah, masya Allah. Masih memantau, masih ada hadiah lagi, masya Allah. Masih ada satu hadiah, siapa yang mau? Baik, lomba duduk rapi. Kak Erlan tunjuk. Kamu, ya maju ke depan sini. Kita kenalan dulu, sini. Siapa namanya? Faris. Faris mau hadiah dari Kak Erlan. Jawab pertanyaannya ya. Mau soal yang mudah atau yang susah? Pakai mic-nya. Yang mudah atau yang susah? Yang mudah. Oke. Pertanyaannya adalah Faris, menurut Faris, bagaimana strategi Indonesia untuk memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini? Udah pasti saja. Udah, pertanyaannya gini. Faris mau nggak masuk surga? Nah itu pertanyaannya. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Main gadget boleh selama izin sama orang tua. Yang dilihat, yang dimainkan bukan sesuatu yang ada unsur-unsur keharaman di dalamnya. Ada screen time, batas waktunya, dan nggak boleh berlebih. Jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah.
tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau kalian boleh saran nih, daripada main game di gadget, coba cari permainan yang melatih gerak, melatih ketangkasan, melatih kecerdasan, ya. Itu jauh lebih bermanfaat, ya, daripada kita main game nih sampai top up. Ada nggak yang sampai top up gitu? Beli skinnya, main apa? Motor Legend. Siapa yang main FF? Siapa yang main Mobile Legend? Siapa yang main Solitaire? Solitaire mah zaman kita ya. Apalagi nama game anak-anak zaman sekarang? Roblox siapa Roblox? Oke teman-teman, jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, karena banyak yang top up buat beli skin, buat beli senjata, cuma pengen sombong dan bergayaan di depan karakter lainnya. Ini hati-hati nih, ini bisa terjerumus kita di dalam soal-soal kayak gini. Jadi teman-teman, diatur ya, biasa-biasa aja, jangan berlebihan, jangan sampai melalaikan, apalagi membuat kita jatuh dalam perbuatan yang gara-gara urusan soal game jadi bohong sama orang tua. Ada nggak yang kayak gini? Ada yang sampai berantem dengan orang tua. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Main game itu kan cari fun dan bahagia, betul nggak? Oh, jadi malah marah-marah, jadi bohong sama orang tua, jadi berantem, jadi sombong-sombongan. Ini nggak bagus nih kalau kayak gini. Islamil mar'i tarkuhu malam yakni. Itu pijakan kaidah dari Kak Erlan. Semoga bisa diingat dan saran Kak Erlan dikurangi main gamenya yang berlebihan, main game yang melatih fisik, melatih ketangkasan, kecerdasan itu lebih disarankan. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sebuah pantun. Belum, lagi mikir nih. Apa pantunnya? Jalan-jalan ke negeri Kenya, tidak lupa membeli manggis. Kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke Irian, tidak lupa membawa teh kita. Demikian kajian Kak Erlan, kita kembalikan ke pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.